Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana lahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Kam iku pira al-awqatu ta pira-pira wektu allati ya awqat tahrumu kang haram apa salatu salat. Ada berapakah waktu di mana waktu tersebut diharamkan melaksanakan sholat? Dalam artian sholat yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak, alias sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, baik sebab yang bersamaan ataupun sebab yang mendahului. Contoh sholat mutlak, tiba-tiba pengen sholat aja gitulah, sholat sunnah gitu. Jadi kalau tiba-tiba pengen sholat sunnah, maka di waktu-waktu ini diharamkan sholat sunnah yang seperti itu. Jadi nggak boleh sholat sunnah, kecuali kalau waktu ini dilakukan sholat qadha, itu pun ada catatan tersendiri. Nah, kalau mau tahu silahkan komen di bawah catatannya apa sih, nanti saya kasih tahu. Jim jawab tahrumu haram apa salatu salat fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jawabannya salat diharamkan, salat sunnah mutlak maksudnya ya tadi. Salat sunnah mutlak diharamkan di 5 waktu. Yang pertama al-awalu tekang awal iku ngindah tulungi syamsi ing dalem nalikane mentong oleh srengenge hatta tartafinga singgo munggah apa sames qadra rumhin ing dalam kira-kirane sak penombak. Maksudnya berarti sholat sunnah mutlak diharamkan ketika matahari mulai muncul ya, baru mau muncul sampai sampai kira-kira matahari itu ada satu penombak. Maksudnya ketika kita mau nombak itu matahari muncul segitu gitu, kira-kiranya seperti itu. Berarti antara waktu awal munculnya matahari dengan waktu tingginya matahari yang kira-kira satu tombakan itu tidak bolehkan sholat sunnah mutlak. Asane utai kang kaping pindho yang kedua iku ngindal istiwa'i ing dalem nalikane waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat hatta tazula singgo lingsir apa asyamsu srengenge. Yang kedua itu ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itulah ketika matahari tepat di atas kepala kita ya. Matahari tepat di atas itu namanya waktu istiwa. Di tengah-tengah bumi itu namanya waktu istiwa. Sampai matahari condong sedikit ke arah barat, nah, seperti itu. Kecuali kalau hari Jumat itu boleh sholat sunnah ya, di waktu istiwanya hari Jumat. Asal isu tekan kaping telu iku ngindal isfirori syamsi ing dalem nalikane kuning-kuninge srengenge hatta tagriba singgo surup apa sames. Yang ketiga itu ketika waktu sore-sore setelah sholat asar ya. Setelah sholat asar itu tidak boleh sholat sunnah mutlak, nggak boleh, kecuali kalau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti itu. Arabi ngutaikan kaping papat iku ba'da sholati subhi ing dalam sakwise sholat subuh hatta tasyriqo sehingga mencorong apa asyamsu srengenge. Yang keempat itu ketika setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat sunnah mutlak ya, tidak boleh sholat sunnah mutlak. Nah, al-khamisu tekang kaping 5 iku ba'da sholatil asri ing dalam sakwise sholat asar hatta taghriba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Ya sebenarnya tadi sudah jelaskan ya, setelah sholat asar sampai matahari terbenam itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Maksudnya segimana tidak boleh sholat sunnah mutlak? Maksudnya seperti ini loh, kita tidak diperbolehkan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang tadi, setelah asar, setelah subuh ya,
terus ketika waktu istiwa di selain hari Jumat, terus di awal mula terbitnya matahari sampai matahari itu tinggi sekira-kiranya sepenombak. Kenapa kok tidak boleh sholat sunnah mutlak? Maksudnya sholat sunnah mutlak yang seperti apa yang tidak dibolehkan? Ya, tadi sudah saya sampaikan, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Beda dengan sholat sunnah yang memiliki sebab. Contoh, sholat sunnah, sholat gerhana, itu kan sholat sunnah, itu kan ada sebabnya. Jadi sebabnya gerhana, jadi disunahkan sholat. Itulah sholat sunnah yang memiliki sebab. Berarti kalau gerhana terjadi katakanlah setelah sholat subuh katakanlah, maka ya boleh sholat sunnah. Karena apa? Karena sholat sunnahnya sholat sunnah yang punya sebab. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan saja. Wallahu a'lam bishawab.